Halo semua, perkenalkan nama saya F A L E N T I N O Valentino Aditya Putra Padi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi F O N O L O G I, fonologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fonologi dan akan menyelesaikan tugas fonologi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Cut Nur Aini MPD dengan nomor NIM 198611321932015. Berikut saya akan menjelaskannya. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi fonologi. Jadi di dalam fonologi ada yang namanya fonem. Fonem itu apa? Fonem itu merupakan suatu bentuk bunyi yang membedakan makna dari setiap bunyi. Jadi di dalam fonem terdapat jenis-jenisnya. Yang pertama ada alofon. Jadi alofon itu apa? Alofon merupakan bunyi bahasa dari font yang sama tetapi di kedudukan yang berbeda. Nah, maksudnya itu adalah, jadi alofon itu merupakan bunyi bahasa dari font yang sama tetapi kedudukannya berbeda nih. Nah, contohnya tuh ada, misalkan kita memiliki 3 kata nih, 1, 2, 3. Yang pertama ada kuat, rakit, sama rusak. Oke, di sini kita dapat melihatnya dalam kita sama-sama memakai huruf konsonan yaitu K. Dengan kuat berada K di depan. Terus rakit, K-nya terdapat di tengah. Dan yang terakhir rusak, K-nya berada di akhir. Nah, jadi kita bisa melihatnya bunyi bahasa dari font yang sama yaitu pada huruf K, tetapi di kedudukan yang berbeda. Maksud dari kedudukan berbeda ini adalah letak dari si huruf K-nya tersendiri. Huruf K ada yang di depan, di tengah, dan di akhir. Nah, tentu kuat, rakit, dan rusak ini memiliki makna yang berbeda ya. Jadi, alofon itu adalah bunyi bahasa dari font yang sama, tetapi kedudukannya berbeda. Ada yang di tengah, ada yang di depan, tengah, dan di akhir. Lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis fonem berikutnya. Yang pertama ada fonem vokal. Fonem vokal itu terdiri dari A, I, U, E, dan O. Jadi di fonem vokal ini adalah yang menghasilkan itu dengan arus udara dari paru-paru sehingga membentuk vokal bulat dan vokal tak bulat. Jadi vokal bulat itu ada A dan O. Sedangkan fonem vokal yang tak bulat ada I, U, E.
dimana mereka bertiga itu mulutnya itu melebar ke samping, bukan bulat. Oke, selanjutnya ada fonem konsonan. Fonem konsonal dihasilkan dengan hambatan udara di saluran bicara atau yang biasanya dari pita suara. Artinya itu ada bagian mulut yang menutup sebagian aliran udara tersebut. Nah, contohnya itu apa? Contohnya itu ada huruf P. Itu ketika kedua bibir menutup lalu terbuka. Lalu terbuka. Contohnya pada kata padi. Oke teman-teman, coba bisa diulang lagi. Padi. Jadi bibir kita tuh menutup dulu lalu terbuka. Berikutnya ada contoh lagi huruf T nih. Itu ujung lidah menyentuh gusi. Contohnya pada kata tali. Jadi ta, saat kita menyebutkan ta pada T itu lidah kita menyentuh gusi. Oke, berikutnya ada fonem semivokal. Fonem semivokal itu adalah bunyi tengah antara vokal dan konsonan. Jadi semivokal ini menyerupai vokal, tetapi secara fungsinya masuk ke kategori konsonan. Contohnya apa? Contohnya pada huruf W nih. Pada huruf W mendekati vokal huruf U, tetapi diucapkan dengan gerak lidah lebih cepat, sehingga huruf yang harusnya bersuara U, jadi kita menggerakkan lidah lebih cepat sehingga akan menghasilkan bunyi fonem huruf W. Oke, berikutnya yang terakhir ada fonem supramental. Suprasegmental. Suprasegmental ini bukan bunyi yang berdiri sendiri, tetapi menyertai bunyi lain. Ciri-cirinya meliputi intonasi, tekanan, jeda, nada, dan jeda. Contohnya itu kita bisa ambil contoh pada kata dia datang. Dia datang. Itu nadanya turun. Memiliki nada turun. Karena merupakan penjelasan. Oke, coba kita ubah menjadi dia datang tanda tanya. Itu memiliki nada naik karena merupakan kalimat tanya. Perbedaannya itu pada nada ya, pada nada atau pada tekanan artikulasi atau jeda intonasi. Dia datang memiliki nada turun karena merupakan penjelasan. Sedangkan dia datang itu nadanya agak sedikit naik karena dia bertanya kepada lawan pembicara. Oke, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dadah.